Ketika kita merasa terasing di tengah keramaian, ada sesuatu yang membuat hati ini seakan tertekan. Kita haus akan perhatian, tetapi di saat bersamaan juga takut akan kehadiran orang lain yang bisa mengusik ketenangan. Kesepian bukanlah kondisinya, melainkan pergulatan batin yang tak kunjung menemui titik terang. Ada kalanya kita merindu teman, tetapi ketakutan untuk merasa diabaikan malah membuat kita menutup diri. Mari kita hadapi kenyataan, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berusaha menjalin hubungan dengan diri sendiri sambil berperang dengan di dalam pikiran. Kita belajar menilai, apakah kehadiran orang lain justru akan membuat kita lebih kesepian, ataukah bisa menjadi sebuah pengobatan untuk luka yang tidak kasat mata? Disinilah kita mulai menjelajahi pikiran dan perasaan yang kompleks ini, sambil berusaha menemukan arti sesungguhnya dari kebersamaan dan kesendirian. Kita seringkali bergumul antara keinginan untuk membuka hati dan ketakutan yang mengikat kita. Ada rasa pegal di dalam dada yang tidak berbunyi, namun menyayat. Begitu dalamnya kerinduan kita akan hubungan yang tulus, sementara harapan untuk menemukan seseorang yang bisa memahami kita seakan sirna. Dalam setiap detik kesendirian, pertanyaan-pertanyaan kritis menghantui, apakah kita layak dicintai? Apakah harapan untuk menemukan tempat di hati orang lain adalah sebuah naif semata? Satu hal yang jelas, kita tidak sendirian dalam pergulatan ini. Banyak di antara kita yang merasa terasing meski dikelilingi oleh orang banyak. Banyak dari kita mungkin pernah merasa bahwa kesepian sudah menjadi sahabat akrab. Dalam keramaian, kita seringkali merasa tidak ada yang benar-benar memahami kita. Seperti saat berada di tengah teman-teman, tetapi hati ini tetap merasa berbatu. Kita berusaha tersenyum, namun di dalam, kita merasakan kekosongan yang dalam. Orang lain bisa saja bertanya, "Apa kabar?" Tetapi tak ada yang tahu betapa beratnya beban yang kita tanggung. Kita tahu seharusnya terbuka, tetapi entah mengapa, kita memilih untuk menyimpan segala luka ini sendiri. Realita ada di depan mata. Seorang mahasiswa yang terus menunda tugas, merasa terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Tugas menumpuk, tetapi keinginan untuk bergerak seolah hilang entah kemana. Begitu juga dengan seorang ibu, yang setiap harinya mengurus rumah dan anak, meskipun lelah, tak pernah ada waktu untuk dirinya sendiri. Dia merasa terjebak dalam peran tanpa bisa mengutarakan kebutuhan dan rasa lelahnya. Hidupnya seolah hanya untuk orang lain, sementara harapan untuk mendapatkan pengertian tak kunjung datang. Dan bagaimana dengan kita yang seringkali merasa dirundung oleh perasaan bersalah setiap kali kita ingin sendiri? Kita terjebak antara keinginan untuk bersama orang lain dan rasa takut akan kehilangan kebebasan. Seringkali, keinginan untuk berbagi malah berujung pada kekecewaan, ketika harapan tidak terpenuhi. Sudahlah, kita pun mulai belajar untuk membangun tembok di sekeliling hati agar tidak mudah terganggu. Bersama teman, kita berbagi tawa, tetapi di sisi lain, kita juga merasakan tekanan untuk terus menjaga penampilan dan estetis. Ketika diharapkan untuk aktif, kita merasa tertekan, seakan tak ada ruang untuk menjadi diri sendiri. Mungkin kita berusaha tampil percaya diri, padahal di dalam, semua terasa goyah. Rasa malu dan ketakutan bisa menghancurkan kita lebih dalam dari yang kita bayangkan. Lalu, adakah harapan? Di sela-sela perasaan ini, ada secercah harapan yang bisa kita rangkul. Yaitu belajar untuk mencintai diri sendiri sebelum meminta orang lain untuk menghargai kita. Kita mulai menyadari bahwa kebersamaan tidak harus selalu menyakitkan, tetapi bisa menjadi pengalaman yang memperkaya jiwa. Andai kita bisa melewati jeratan ketakutan, mungkin kita bisa merasa lebih bebas. Belajar dari mereka yang kuat, yang meski dalam kesendirian tetap berdiri tegak. Disinilah letak kekuatan,
memahami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan untuk mencari siapa yang lebih baik. Kesadaran tentang diri sendiri adalah langkah awal yang paling penting. Dan jika harus memilih antara menunggu kehadiran orang lain atau berdiri sendiri, lebih baik kita mulai belajar untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Dalam hidup sehari-hari, kita sering menemukan momen di mana semua terasa berat. Bayangkan seorang mahasiswa yang terus menunda tugas hingga tenggat waktu. Dia tahu bahwa tugas tersebut adalah penentu nilainya, tetapi seringkali terjebak dalam perasaan tidak berdaya. Saat teman-teman membahas tugasnya, ia hanya bisa mendengar, tidak mampu berkontribusi karena hati ini berat. Kita bisa merasakan beban tersebut, bagaimana kita seakan terikat oleh ekspektasi yang tidak terucap. Atau seorang ibu muda yang selalu mengutamakan anaknya di atas segalanya. Di tengah kesibukan mengurus rumah dan kegiatan anak, ia seringkali lupa untuk merawat dirinya sendiri. Ketika lelah menguasai tubuhnya, ia hanya dapat menahan air mata dengan berusaha tersenyum. Rasa capek dan terjebak dalam rutinitas yang monoton, seakan menjadi bagian hidup yang tak terhindarkan. Ia berjuang melewati hari-hari, namun hatinya tetap dihinggapi kerinduan akan dukungan. Terkadang, dalam keramaian, kita malah merasa lebih sepi. Bayangkan berada di tengah teman-teman di sebuah kafe dan tak seorang pun menyadari bahwa kita sangat rindu untuk didengarkan. Saat teman-teman tertawa dan bercerita, kita hanya duduk, menyimak, merasakan kekosongan yang menjalar. Momen-momen seperti ini seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Apa kita kurang menarik? Atau pertemanan ini hanya sebuah faset dari hidup yang akan berlalu? Ada pula saat di mana kita menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, scrolling tanpa henti. Kita melihat orang lain terlihat bahagia, seakan mereka memiliki dunia yang sempurna. Namun, di dalam hati, kita bertanya-tanya, kenapa kita merasa malang sementara orang lain tidak merasakan kesepian yang sama? Semua tampak ceria di luar, tetapi di dalam, kita kagum pada kebahagiaan yang tidak kita miliki. Hal ini memperkuat perasaan bahwa kita butuh seseorang untuk membagikan kisah dan kerinduan ini. Begitu kita terjebak dalam momen tanpa berbicara, kita merasa semakin jauh dari diri kita sendiri. Juga saat kita berusaha memberikan segalanya dalam hubungan. Terlalu banyak berharap kepada orang lain, hingga kita sendiri yang menjadi pengorbanan. Saat harapan yang diletakkan tidak terpenuhi, kita sering berbicara pada diri sendiri, "Aku tidak cukup baik." Perasaan itu menghimpit kita, membuat kita terpuruk. Momen-momen ini adalah cermin dari perlunya kita memahami diri sendiri dan syukur atas keberadaan kita. Kenangan-kenangan sehari-hari ini merupakan gambaran nyata dari kesepian yang tidak terucapkan, menyadarkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Agar bisa bergerak maju, kita perlu melihat kembali bagaimana kita memandang hubungan dan diri kita sendiri. Momen-momen dalam hidup kita ini bukan hanya sekadar kenangan, tetapi juga pelajaran berharga untuk menggugah kesadaran dan memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam menciptakan hubungan yang mendukung, kita bisa menemukan artinya berbagi tawa dan air mata yang tulus. Namun, di tengah kesedihan ini, muncullah momen pencerahan. Kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak ditentukan oleh orang lain. Kemandirian dan kekuatan datang dari dalam hati, berawal dari penerimaan bahwa kita adalah makhluk berharga. Saat momen itu hadir, kita mulai melihat diri sendiri dengan cara baru. Kita tidak lagi hanya menjadi bayang-bayang dari orang lain, tetapi sebagai individu yang layak mendapatkan cinta dan perhatian. Setiap langkah kita harus dipenuhi keberanian untuk berbagi cerita, meskipun ada keraguan melanda.
Cobalah mulai bercerita kepada orang terdekat dengan jujur tentang perasaan kita. Meski awalnya terasa sulit seperti cangkang yang retak, sedikit demi sedikit, kita pun mulai terbuka. Kita takkan pernah tahu bagaimana orang-orang di sekitar kita juga merindukan kejujuran yang sama hingga akhirnya bisa saling mendukung. Begitu kita belajar untuk menyayangi diri, banyak pintu yang mulai terbuka. Kita menemukan komunitas atau jaringan yang bisa membuat kita merasa diterima. Mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sesama yang memiliki pengalaman serupa bisa memberikan semangat baru. Ternyata, kita tidak sendirian dalam merasakan kesepian. Ada banyak orang di luar sana yang merindukan kehadiran kita. Menyadari bahwa berbagi adalah cara yang efektif untuk mengolah rasa sakit menjadi kekuatan, tidak ada lagi sisa tempat untuk merasa terasing. Ketika kita mulai menjalin hubungan yang lebih berarti, kita belajar untuk lebih mandiri. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, melainkan menciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri. Melihat ke dalam dan mengedepankan cinta versi kita membantu untuk mengubah cara pandang terhadap hidup ini. Setiap momen berharga menjadi pelajaran yang membuat kita tumbuh dan bertransformasi. Perjalanan kita tidak akan sia-sia jika kita bisa menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Membangun dasar yang kuat dalam diri sendiri adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Kekuatan untuk berdiri sendiri dan mengenali nilai diri akan membantu kita untuk bersinar dalam kegelapan yang terkadang menghampiri. Jangan pernah ragu untuk menatap cermin dan melihat potensi diri yang terpendam. Saatnya kita menyadari bahwa hidup ini bukan perlombaan yang penuh dengan tuntutan, melainkan perjalanan untuk memahami diri dan orang lain. Kita tidak perlu merasa ragu menjalin hubungan, apalagi takut akan kehilangan diri. Cobalah untuk berani menembus batas yang membelenggu kita. Kita bisa menjadi orang yang lebih kuat jika kita mau menghadapi ketakutan dan belajar untuk menerima diri sendiri. Keterasingan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi titik awal untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Setiap luka akan membentuk kita. Jangan biarkan kerinduan akan teman mengubur potensi untuk berkembang dan menemukan diri kita yang lebih utuh. Kita adalah penulis dari cerita hidup kita sendiri. Jangan biarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Saat hati ini siap, kita akan menemukan orang-orang yang bijak dan peduli. Mari bergerak maju, terbangun untuk berbagi kisah, sambil menghargai setiap langkah yang kita ambil. Kita berhak memulai babak baru yang diimpi-impikan. Ingatlah, saat kita berani membuka hati, dunia akan menghadirkan orang-orang baika yang lebih tepat untuk menemani perjalanan kita. Saatnya untuk bertumbuh, bukan hanya menjadi lebih baika, tetapi juga lebih meyakinkan dalam menjalani hidup. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan kita sendiri, dan pengakuan akan diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebangkitan yang sesungguhnya. Percayalah, setiap usaha yang kita buat menuju diri yang lebih baik adalah investasi berharga bagi masa depan.